Wa Fairy Tales. Dahulu kala hiduplah seorang penebang kayu miskin bernama Kane. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah kecil. Dia tidak punya apa-apa selain kapak besi yang digunakan untuk memotong kayu untuk mencari nafkah setiap hari. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Kane sangat jujur dan berhati hangat. Dia sering membantu orang lain dan selalu merasa puas dengan apa yang dia miliki. Kane tidak pernah mengambil apapun dari orang lain. Kane memiliki tetangga bernama Diego, seorang tuan tanah yang terkenal. Tetapi meskipun memiliki tanah yang luas, Diego begitu serakah dan licik. Dia selalu memanfaatkan orang lain dan merampas tanah penduduk untuk menumpuk kekayaan. Setelah sekian lama mengincar tanah milik Kane, diam-diam Diego menyusun rencana jahat. Aku tahu cara untuk menaklukkan Kane. Akan kubuat dia berhutang budi padaku tanpa bisa dia membayar kembali. Tidak hanya tanahnya yang akan jadi milikku, tapi dia juga akan menjadi pelayanku seumur hidup. Kane, sungguh aku kasihan padamu tinggal di rumah kumuh seperti ini. Aku ingin membantumu dengan sedikit uang. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi uang itu bukan milikku, jadi aku tidak bisa menerimanya. Apa gunanya jujur kalau dia tetap miskin? Suatu hari kau pasti akan datang memohon padaku. Diego kemudian mulai melakukan hal-hal jahat untuk menghancurkan pekerjaan Kane. Perlahan-lahan, pembeli kayu Kane meninggalkannya. Dia akan segera mati kelaparan dan akan meminta bantuanku. Suatu hari, Kane membawa kapak besi tuanya ke hutan untuk menebang kayu bakar seperti biasa. Tanpa sengaja, dia menjatuhkan mata kapak besinya yang sudah terlalu tua itu ke sungai. Oh tidak, kapak besiku. Satu-satunya alat untukku mencari nafkah. Aku akan kelaparan tanpanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kane segera masuk ke sungai untuk mencari kapaknya, namun sia-sia. Sementara dia tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba seorang lelaki tua muncul dari dalam air. Lelaki tua itu tampak heran. Apakah kau menyelami sungai ini sedari tadi? Aku tidak melihat siapapun di tepi sungai ini sejak aku datang ke sini. Anak muda yang baik, kau sedang mencari sesuatu bukan? Kane pun menceritakan masalahnya kepada lelaki tua itu, bahwa dia telah menjatuhkan satu-satunya kapak alat untuknya mencari nafkah ke sungai. Jangan khawatir anak muda, aku akan menyelam ke dalam air untuk membantumu mencarinya. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi sungai ini deras sekali. Kau tak perlu mengambil resiko hanya untukku. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Oh tidak, sudah lama aku menunggunya. Aku harus terjun ke sungai untuk menyelamatkannya sekarang. Tiba-tiba datang ombak bergulung dan lelaki tua itu muncul dengan sebuah kapak emas. Apakah ini bilah kapakmu? Bukan, kapakku tidak sebagus itu. Bukan, itu bukan milikku. Apa kau yakin? Iya, aku yakin sekali. Lalu orang tua itu menyelam kembali. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu muncul kembali. Dia membawa sebuah kapak perak berkilauan. Inikah kapakmu yang hilang itu? Oh bukan, kapakku lebih jelek dari kapak itu. Apakah kau yakin? Iya, kapakku hanya kapak besi biasa. Pria tua itu tersenyum puas. Lalu dia kembali menyelam dan dengan cepat muncul kembali dengan sebuah kapak besi. Kali ini benar bukan? Iya, itu kapakku. Terima kasih Pak Tua. Lelaki tua itu pun naik ke darat. Tiba-tiba muncul sebuah cahaya magis dan laki-laki itu berubah menjadi sesosok dewa, membuat Kane sangat takjub. Akulah dewa sungai ini. Melihat anak muda jujur dan bekerja keras sepertimu, aku mengizinkanmu untuk menyimpan semua kapak ini. Ambillah semuanya. Dewa sungai, kapak itu bukan milikku. Aku hanya... Tanpa menunggu penolakan Kane, dewa sungai menghilang dan meninggalkan dua bilah kapak di rumput. Menyadari bahwa dewa yang baik hati ingin memberinya kehidupan yang lebih baik, Kane dengan senang hati membawa pulang 3 bilah kapak. Berkat 3 kapak itu, Kane bisa membangun rumah yang kokoh di tanahnya. Hidupnya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Melihat Kane tiba-tiba menjadi kaya, Diego sangat terkejut. Lalu dia datang pada Kane menanyakan asal-usul kekayaannya. Penebang kayu yang jujur itu dengan senang hati menceritakan seluruh kisahnya.
Diego menjadi sangat iri pada Kane. Hanya bermodal kapak besi kecil, dia bisa punya banyak uang. Jika aku membuat kapak besi besar, aku akan mendapatkan lebih. Setelah itu, Diego dengan semangat membuat kapak besi besar, lalu membawanya ke dalam hutan. Mengikuti cerita Kane, dia pun menuju tepi sungai dan segera melemparkan kapaknya ke dalam air. Oh tidak, kapakku, satu-satunya harapanku. Oh, tolong aku. Seperti kisah Kane, sesosok lelaki tua tiba-tiba muncul dari dalam air dan bertanya pada Diego. Hal buruk apa yang terjadi padamu? Diego mengarang cerita yang persis sama dengan cerita Kane. Dia berbicara seolah-olah kemalangan baru saja terjadi padanya. Sudahlah, jangan sedih. Aku akan membantumu mendapatkan kapak itu kembali. Bagus, semuanya berjalan seperti yang aku rencanakan. Kapak emas besar akan menjadi milikku. Tak lama, orang tua itu muncul dengan bilah kapak besinya. Apakah ini kapak yang kau jatuhkan? Bukan, kapakku jauh lebih bagus dari itu. Apa kau yakin? Tentu saja. Aku akan membantumu mencarinya lagi. Laki-laki tua itu muncul lagi dengan sebuah kapak perak yang besar. Apakah ini kapakmu yang hilang? Bukan, kapakku jauh lebih berkilau dan lebih indah dari ini. Tak lama, laki-laki tua itu muncul dari air sekali lagi dengan sebuah kapak emas. Ya, itu dia kapak emasku. Apakah kau yakin? Ya, 100%. Oh, aku hanya ingin memastikan karena aku baru saja melihat kapak yang terbuat dari berlian. Mendengar itu, Diego sangat terkejut karena begitu rakus hanya bayangan kapak berlian yang ada di benaknya. Ya ampun, berlian, itulah bilah kapakku yang hilang. Kapak berlianku, ini semua membuatku pusing. Tolong bantu aku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang tua itu mengambil kapak emas dan menyelam kembali ke dalam air. Bagus, aku akan segera mendapatkan kapak berlian besar. Sulit dipercaya, sungguh ini hari keberuntunganku. Wow, berapa banyak emas dan perak yang akan aku dapatkan. Tapi meskipun Diego sudah menunggu begitu lama, lelaki tua itu masih belum muncul juga. Hingga hari mulai gelap, Diego pun lapar dan kelelahan. Aduh, sial sekali. Ternyata Dewa Sungai itu menipuku. Kaulah yang penipu dan serakah. Jangan bermimpi tentang kapak berlian itu lagi. Itu tidak akan pernah menjadi milikmu. Sudah waktunya bagimu untuk dihukum. Diego sangat ketakutan. Dia segera melarikan diri dalam kegelapan. Dia tersandung akar pohon dan terjatuh. Bukan hanya tidak mendapatkan apa-apa, Diego juga kehilangan hartanya untuk menyembuhkan lukanya. Uangnya berangsur-angsur habis. Pekerjanya juga meninggalkannya satu persatu. Dia pun jatuh miskin hingga harus menjual rumah dan tanahnya. Merasa kasihan pada tetangganya, Kane membantu Diego membangun sebuah rumah kecil untuk ditinggali. Meski tidak ada yang bisa memastikan bahwa dia bisa sekaya sebelumnya, Diego tidak lagi serakah. Dia bekerja keras untuk mencari nafkah. Sementara itu Kane, dia dihormati oleh semua orang dan hidup bahagia selamanya.